5 tahun lalu, hidupku bisa dibilang berantakan. Gue tinggal di kontrakan kecil, cuma 3 kali 3 meter di pinggiran Jakarta. Motor gue tinggal 1. Dan itu pun sering mogok. Kerja freelance serabutan. Kadang jadi desain grafis, kadang edit video. Gajinya kadang cukup makan mie, kadang nggak sama sekali. Tiap pagi bangun dengan perasaan mual, bukan karena sakit, tapi karena takut. Takut ditagih kontrakan, takut ngelihat saldo, takut kalau hidup gue akan terus begini selamanya. Tapi semua berubah saat gue kenal sama The Secret. Suatu malam, hujan deras, atap kontrakan bocor, air netes tepat di bantal gue. Dan di situ gue ngerasa, ya Tuhan, ini hidup apaan? Gue buka YouTube, iseng cari motivasi. Muncul satu video, You Become What You Think About Most. Video tentang The Secret dan Law of Attraction. Awalnya, gue skeptis. Mana mungkin? Cuma dengan berpikir positif, terus uang bisa datang. Tapi satu kalimat dari video itu menancap di kepala. Semesta tidak merespons keinginanmu. Semesta merespons getaran energimu. Gue nggak paham sepenuhnya saat itu. Tapi gue tahu, energi gue waktu itu penuh ketakutan, rasa bersalah, dan keluhan. Dan mungkin itu yang bikin hidup gue makin sempit. Besoknya, gue mulai latihan kecil-kecilan. Gue bikin 1 lembar kertas dan tulis. Saya menghasilkan 30 juta per bulan dari passion saya. 30 juta waktu itu terdengar kayak mimpi. Gue tempel di tembok, dan tiap bangun pagi, sebelum mandi, gue baca hal itu, bukan karena percaya, tapi karena gue udah capek ngerasa miskin terus. Selain itu, gue lakukan 3 hal. 1. Visualisasi 5 menit per hari. Gue tutup mata dan bayangin hidup di apartemen kecil, bersih, nyaman, transfer uang masuk ke rekening, klien yang happy sama kerjaan gue, makan di tempat, enak bareng keluarga. 2. Jurnal syukur. Walau cuma pura-pura di awal, gue tulis setiap malam. Terima kasih untuk kopi hangat hari ini. Terima kasih untuk udara malam yang tenang. Terima kasih karena masih punya tubuh yang sehat. 3. Berhenti ngomong, gue bokek. Setiap mau bilang, gue nggak punya uang, gue ganti dengan uang sedang dalam perjalanan konyol. Mungkin, tapi itu bikin gue ngerasa beda. Dikit aja, tapi beda. Setelah 3 minggu rutin, hal aneh mulai muncul. Ada teman lama tiba-tiba minta bantu desain logo. Klien pertama ini kasih testimoni bagus. Dari situ, ada referral. Lalu ada orang luar negeri, order desain lewat Fiverr tanpa gue promosi sama sekali. Terus, email masuk dari orang yang nemu karya lama gue di Behance dan pengen hire gue. Dari sebelumnya dapat 1-2 juta sebulan. Tiba-tiba bulan itu gue dapat 6 juta. Gue bengong, gue ngelakuin hal yang sama, tapi energinya beda. Dan kayaknya semesta ngerespon yang itu. Setelah makin dalam baca-baca, gue baru sadar. The Secret bukan cuma tentang afirmasi, tapi tentang menjadi. Kalau lo terus bilang, aku pengen kaya, aku pengen sukses, sebenarnya lo lagi mengirim sinyal, aku belum punya, aku kekurangan. Itu energi kekurangan. Dan semesta merespons getaran itu, bukan kata-kata lo. Jadi mulai saat itu, gue ubah pendekatannya. Gue berhenti mengejar dan mulai menjadi. Gue tanya ke diri, kalau gue orang yang udah punya 30 juta per bulan, gue akan mikir, apa? Bertindak kayak apa? Makan apa? Ngobrol kayak apa? Dan gue coba jadi versi itu sekarang juga. Walau cuma 1%. Walau di kamar kontrakan, gue ngerasa lebih ringan, lebih percaya. Dan anehnya, uang makin lancar. Tentu, nggak semua bulan mulus. Pernah suatu saat, klien besar batalin proyek mepet deadline, panik banget. Tapi bedanya, gue nggak balik ke mode lama. Mode keluhan. Gue tarik napas dan ngomong ke diri sendiri, kalau semesta nolak ini, berarti ada yang lebih pas. Dalam 3 hari, ada 2 klien kecil datang, dan total nilainya
lebih besar dari klien yang batal tadi. Dari situ gue makin yakin semesta itu bukan ATM yang kita tekan. Semesta itu cermin dari energi dalam kita. Kalau kita tenang, bersyukur, dan percaya, rezeki akan cari jalannya. Gue pernah dengar satu quote bagus, uang itu netral, tapi dia tertarik pada orang yang damai, fokus, dan tahu dirinya layak. Dan saat kita merasa cukup secara batin, kita nggak terdesak. Kita jadi lebih jernih. Dan itu bikin keputusan bisnis kita jadi lebih akurat. Di dunia energi, ada istilah vibrasi kelimpahan versus vibrasi kelangkaan. Yang satu bilang, gue percaya semua sudah tersedia. Yang satu bilang, gue takut ini nggak cukup. Dan vibrasi itu nggak bisa dimanipulasi. Semesta tahu mana yang palsu, mana yang asli. Hari ini, 5 tahun sejak malam bocor itu. Gue udah tinggal di apartemen kecil yang dulu gue visualisasiin. Gue kerja di studio pribadi. Klien dari berbagai negara. Penghasilan. Kadang 30 juta, kadang lebih. Tapi yang paling bikin lega adalah fakta bahwa gue nggak dikayar-kayar hidup lagi. Gue merasa aman di dalam. Gue nggak harus kelihatan hebat. Gue nggak perlu nyari validasi tiap saat. Karena gue tahu rezeki datang bukan dari panik, tapi dari tenangnya jiwa yang sudah berhenti menolak. Lo nggak harus langsung paham semua. Lo nggak harus percaya 100% hari ini. Tapi kalau lo lagi capek kejar uang, lagi terjebak di situasi stagnan, lagi bingung kenapa kerja keras nggak bikin perubahan, mungkin saatnya lo berhenti sebentar dan nanya, apakah selama ini gue sedang berjuang dari rasa kekurangan, atau gue bisa mulai memilih bertindak dari rasa kelimpahan. Mulai aja dari yang kecil. Visualisasikan 3 menit sebelum tidur. Tuliskan rasa syukur tiap malam. Ganti kata-kata negatif dengan kalimat netral. Alih-alih gue miskin, bilang gue sedang proses menuju stabil. Dan yang paling penting, rasakan semua itu seakan udah terjadi. Karena the secret bukan soal pura-pura, tapi soal percaya sebelum melihat. Gue bukan orang pintar, gue nggak punya koneksi, gue nggak lahir dari keluarga kaya. Tapi satu hal yang gue punya adalah keberanian buat percaya lagi. Percaya bahwa hidup bisa berubah. Bukan dengan kerja rodi aja, tapi dengan menyamakan energi batin ke frekuensi yang pas. Energi dulu, rezeki akan nyusul. Itu kalimat favorit gue sekarang. Dan gue tularkan ke siapapun yang nanya, bro, lo bisa hidup enak sekarang? Karena apa? Jawabannya, karena dulu gue memutuskan untuk berhenti jadi korban dan mulai jadi magnet.